Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini dan saya ucapkan selamat datang bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung di dalam channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang kajian dari Kakek Sandihu Munir, dan mungkin untuk video-video mendatang saya akan mengulas video dari Kakek Sandihu Munir ini. Karena banyak sekali penyesatan-penyesatan yang beliau lakukan dengan menggunakan Alkitab. Jadi, mari kita simak bagaimana kedunguan beliau dalam menebarkan kesesatan berpikir mengenai kekristenan. Mari kita simak videonya. Topik kajian kita berikut ini adalah layar teologi pamer kedunguan, Yohanes 16:14. Pemirsa, admin layar teologi ini rupa-rupanya ingin tampil menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Dr. Deki Ngadas yang sudah terpojok dalam video saya yang membahas Yohanes pasal 16 ayat 13. Admin layar teologi maju menyerang dengan menggunakan argumen ayat berikutnya, Yohanes pasal 16 ayat 14. Dan agar kelihatan keren, dia membumbui serangannya dengan menyebut pembahasan saya sebagai sebuah kebodohan tingkat dunia, saudara-saudara. Luar biasa. Mari kita dengarkan. Ya, nah saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara bahwa apa yang dikatakan, yang dirangkai ya di dalam videonya Dr. Sandihu Munir ini adalah sebuah kebodohan tingkat dunia, saudara-saudara. Saya tunjukkan di mana kebodohan tingkat dunianya dari Dr. Sandihu Munir ini. Pemirsa, sudah dengar? Beginilah ciri orang dengan tingkat kedunguan yang parah. Berlagak sombong seperti katak di bawah tempurung yang berkuar-kuar tanpa sadar kalau di luar sudah panas terik. Nah, mari kita dengarkan apa yang dia ingin tunjukkan. Nah, sekarang saya perlihatkan begini ya. Di mana letak kebodohan tingkat dunianya itu? Ya, langsung saja kita baca ya. Kita baca begini. Ayat 14-nya ya. Ia akan memuliakan aku. Ya, ia akan memuliakan aku. Ia itu siapa, saudara-saudara? Ia itu ya, ia yang ditafsirkan di dalam ayat 13 itu. Ya, roh kebenaran ini. Ya, dalam arti yang sekarang ditafsirkan oleh Dr. Sandihu Munir, Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ya memuliakan aku. Siapa itu aku itu? Aku itu adalah Yesus yang sedang berbicara ini. Nah, pemirsa, dengarkan kesimpulannya. Berarti Nabi Muhammad ya memuliakan aku. Siapa itu aku itu? Aku itu adalah Yesus yang sedang berbicara ini. Pemirsa, inilah kesimpulan blunder manusia dengan keterbatasan akal seperti admin layar teologi ini. Mengapa demikian? Karena admin layar teologi ini sudah dicocok hidungnya oleh gereja yang menafsirkan Yohanes pasal 16 ayat 14 secara keliru. Saya kembali teringat dengan sentilan Ian Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 48. Kalau tidak ada persoalan, berarti kita telah membaca Injil dengan cara yang salah. Admin layar teologi. Siapa aku yang dimuliakan roh kebenaran atau Nabi Muhammad? Yesus? Oi, bangun Pak. Jangan mengigau dalam mimpi. Bapak sendiri yang mengatakan. Di dalam Injil Yohanes, memuliakan itu sifatnya teknis dan khusus, saudara-saudara. Ya, teknis dan khusus untuk siapa? Ya, untuk Allah, saudara-saudara. Berarti kalimatnya seharusnya berbunyi, ia akan memuliakan Allah. Begitu seharusnya. Aku di sini adalah Allah. Sekali lagi, yang dimuliakan di sini adalah Allah, bukan Nabi dan Tuhan Guru Yesus. Nah, kita sudah lihat kan bagaimana amburadulnya pemikiran Kakek Sandihu hanya untuk membela Islam.
Ya, kedunguan demi kedunguan lahir dari seorang kakek yang bergelar doktor. Saya jadi ragu siapa sih yang memberi beliau gelar doktor? Terus doktor di bidang apa begitu? Kita lihat bagaimana logika kedunguan beliau terpancar dari otak beliau. Dan beliau patut dilabeli doktor dungu sebab tidak ada label yang lebih tinggi bagi kedunguan. Seperti yang kita tahu bahwa Yohanes 16 ini selalu dijadikan Muslim sebagai acuan bahwa Muhammad, nabi yang buta huruf dan tidak tahu baca itu adalah roh penghibur. Sama seperti Muslim lainnya, kakek Sanihu pun menganggap demikian. Dan dari video yang tadi, layar teologi mengatakan bahwa jika Muhammad adalah roh penghibur, maka dengan otomatis kesimpulan dari premis-premis itu adalah Muhammad memuliakan Yesus. Ia akan memuliakan aku. Ya, ia akan memuliakan aku. Ia itu siapa, saudara-saudara? Ia itu ya, ia yang ditafsirkan di dalam ayat 13 itu. Ya, roh kebenaran ini. Ya, dalam arti yang sekarang ditafsirkan oleh Dr. Sani Munir, Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ya memuliakan aku. Siapa itu aku itu? Aku itu adalah Yesus yang sedang berbicara ini. Ditambah lagi penjelasan layar teologi bahwa dalam Injil Yohanes, memuliakan itu sifatnya teknis dan khusus yaitu kepada Allah. Sehingga secara logika maka kita harus sampai pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah. Ya, saya bisa menguraikannya seperti ini. Yang pertama, Yohanes 16 ayat 14 adalah perkataan Yesus yang menyatakan bahwa roh penghibur akan memuliakan Yesus. Yang kedua, menurut kakek Sanihu dan Muslim bahwa roh penghibur adalah Muhammad. Yang ketiga, memuliakan dalam Injil Yohanes sifatnya teknis dan khusus kepada Allah. Dari tiga hal ini maka akan lahir kesimpulan bahwa Yesus dimuliakan Muhammad jika Muhammad adalah roh penghibur. Karena dalam Injil Yohanes kata memuliakan bersifat khusus kepada Allah, dengan demikian Yesus adalah Allah. Itu kesimpulan yang tepat untuk menyimpulkan ketiga hal ini. Dan kalau kakek Sanihu menambahkan bahwa ayat itu seharusnya berbunyi, ia akan memuliakan Allah, Berarti kalimatnya seharusnya berbunyi, ia akan memuliakan Allah. Begitu seharusnya. maka kakek Sanihu makin memperkuat bahwa Yesus adalah Allah. Sebab yang berbicara dalam ayat itu, jika kita baca secara keseluruhan, yang berbicara dalam ayat itu adalah Yesus yang menggunakan kata aku. Jadi untuk kakek Sanihu dan saudara-saudaraku Muslim, jangan dungu ya, hanya untuk membela kebohongan dan kesesatan abad ke-7 yang dibawa oleh Nabi buta huruf. Sayangi akal sehat kalian dan juga sayangi jiwa kalian. Mana buktinya? Silakan buka Markus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka, orang-orang itu semua takjub memuliakan Allah. Sekali lagi, sehingga mereka semua takjub memuliakan Allah. Perhatikan konteks ayat-ayat ini. Kakek ini gimana toh? Tadi kan kita membahas tentang Yohanes 16. Kok jadi pindah ke Markus? Terus kakek bilang kita harus memperhatikan konteks ayat ini. Loh, kakek sendiri nggak memperhatikan konteks ayat-ayat Alkitab, tetapi mencomot seenak jidat kakek. Apakah itu perilaku yang jujur? Kakek Sanihu jangan dungu dengan menggunakan sandar ganda. Menyuruh kita untuk memperhatikan konteks Injil Markus, tetapi kakek sendiri tidak mau memperhatikan konteks Injil Yohanes. Aduh, kakek terlalu dungu. Yesus sedang mengobati orang lumpuh di tengah komunitas Yahudi yang bertauhid. Mereka paham bahwa Yesus adalah nabi yang dibekali Allah SWT dengan
mukjizat penyembuhan untuk umatnya Bani Israel. Setelah Yesus sukses menyembuhkan orang lumpuh itu, apa yang terjadi? Mereka semua memuliakan Allah. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua tajuk lalu memuliakan Allah. Nah, sekarang kita lihat bahwa kakek Sanihu sudah mulai linglung. Mungkin karena kedunguan akut yang melanda pikiran kakek karena terus-menerus membela kebohongan. Jadi saya rasa kakek Sanihu harus ke psikiater untuk memeriksa kejiwaan kakek. Yohanes 16 dengan Markus 2 yang kakek kutip adalah dua pembacaan dengan konteks yang berbeda. Bukannya tadi kakek Sanihu bilang kalau kita harus memperhatikan konteksnya. Jadi ya, kakek juga harus memperhatikan konteksnya, jangan asal ngoceh. Dan jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dikenal oleh orang Yahudi. Yang mereka orang Yahudi kenal itu Yahweh, bukan Allah. Allah itu si penipu terbaik. Yahweh bukan penipu seperti Allah. Jadi jangan samakan keduanya. Pertanyaannya adalah, lalu kenapa dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah yang menurunkan kitab Taurat bagi Musa dan Injil bagi Isa atau Yesus, dan bahkan ada kisah-kisah Al-Quran yang sama dengan kisah dalam Alkitab? Hal itu tidak membuktikan bahwa Yahweh adalah Allah hanya karena kisah-kisah dalam Al-Quran itu memiliki kesamaan dengan yang ada di dalam Alkitab. Tetapi jawaban yang tepat untuk hal itu adalah karena Al-Quran itu plagiat kisah-kisah Alkitab. Dan bukan itu saja, Al-Quran juga mengutip kisah-kisah dongeng dalam Injil Apokrif. Akhirnya apa? Fakta tidak sesuai dengan informasi Al-Quran. Lalu Muslim disuruh beriman toh tanpa bertanya. Sebab jika banyak bertanya, kalian akan dibinasakan. Itu yang dikatakan oleh Nabi kalian sendiri. Jadi ya, kita bersyukur dengan adanya internet maka semua kebohongan sudah mulai terbuka. Pemirsa, admin layar teologi, mengapa mereka tidak memuliakan Yesus? Padahal Yesus berdiri di depan batang hidup mereka. Yang menurut ajaran Kristen adalah Tuhan yang turun ke bumi mengambil bentuk manusia. Mengapa? Karena mereka tahu Yesus hanyalah manusia, seorang nabi, sekedar alat, bukan Tuhan. Pemilik mujizat sesungguhnya adalah Tuhan Allah. Pertanyaan, mengapa tiba-tiba umat Kristiani, termasuk admin layar teologi, membagi kemuliaan yang khusus untuk Tuhan Allah dengan Yesus? Karena menurut mereka, Yesus sudah menjadi logos Tuhan penyembah berhala Platonis. Dengarkan pernyataannya. Yohanes juga menulis bahwa kemuliaan Yesus juga dimiliki sejak kekekalan oleh Logos. Mana ayatnya? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Logos atau firman itu adalah Allah. Simsalabim, klo. Ayat palsu ini menjadi senjata pamungkas umat Kristiani untuk mempertuhankan Yesus dengan menafsirkan Logos Platonis sebagai Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengatakan kepada umatnya Bani Israel bahwa dirinya Logos. Kakek Sanihu nampaknya terlalu benci terhadap kekristenan sampai mulut beliau mengeluarkan fitnahan-fitnahan yang luar biasa bagi kekristenan. Beliau mengatakan bahwa kita memuliakan Yesus karena Yesus sudah menjadi logos penyembahan berhala Platonis, dan katanya bahwa Yesus tidak pernah menyatakan dirinya adalah logos. Mungkin kakek Sanihu harus banyak membaca tentang firman Tuhan yang datang bagi para nabi dalam perjanjian lama.
Dan itu sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi di sini. Saya hanya ingin menambahkan bahwa itulah firman Tuhan yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan yang datang kepada para nabi dalam Perjanjian Lama. Dan Injil Yohanes menggunakan logos dengan berpandangan pada Perjanjian Lama mengenai firman Tuhan yang datang bagi para nabi. Selain itu, Yesus bukan orang bodoh dan dungu seperti kakek Sanihu, atau bukan orang buta huruf seperti nabi kakek yang ada pada abad ke-7 itu, yang cuma modal pengakuan langsung dipercaya. Tetapi Yesus bertindak untuk menunjukkan siapa dirinya, melakukan banyak mujizat sampai dengan membangkitkan orang mati. Ingat, Yesus membangkitkan orang mati, bukan mematikan orang hidup seperti Nabi barbar abad ke-7. Kakek Sanihu terlalu dungu untuk memahami siapa diri Yesus jika berpatokan bahwa harus ada pengakuan dari Yesus seperti yang dilakukan Nabi buta huruf abad ke-7 dengan segala kebodohannya. Bahkan Nabi buta huruf itu tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa orang jika mereka murtad dari Islam. Apakah itu Nabi Tuhan yang melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya? Saya tidak pernah mendengar Yesus membunuh orang hanya karena orang itu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan atau tidak mengakui Yesus adalah Nabi, tetapi Nabi abad ke-7 ini melakukannya. Kalau hanya modal ngaku-ngaku, saya pun bisa mengakui diri sebagai Nabi selanjutnya setelah Muhammad dengan kitab yang saya bawa, yaitu kitab Dongeng Kancil Mencuri Ketimun sebagai kitab dari Allah, dan Muslim diharuskan mempercayainya. Sebab jika kalian tidak mempercayainya, maka kalian akan dimasukkan ke dalam neraka dengan bahan bakarnya adalah 72 bidadari surga. Jadi, dari sini kita bisa lihat begitu kacau balaunya pemikiran kakek Sanihu Munir dengan klaim-klaimnya yang tidak bisa menahan diri kita untuk melabeli beliau dengan kedunguan yang akut. Saudaraku Muslim, kita tahu bahwa kalian tidak suka Yesus menjadi Tuhan. Tetapi tahukah kalian, dengan tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan mempercayai kesesatan abad ke-7 yang dibawa oleh Nabi buta huruf alias Muhammad, kalian secara tidak langsung dan secara langsung telah menghujat Allah. Bahkan kalian sudah membawa diri kalian untuk menjadi pengikut iblis. Kakek Sanihu sudah membuktikan bahwa mempercayai dan membela kebohongan akan merusak akal sehatmu. Maka dari itu, ambillah kesempatan kalian untuk memikirkan ini dan melepaskan kesesatan yang selama ini kalian pakai untuk melahirkan kebohongan, lalu kenakanlah kebenaran dalam Yesus Kristus, supaya kalian bisa terbebas dari kebohongan-kebohongan yang akan membinasakan kalian. Ambil waktumu dan pikirkan itu. Jangan ngawur. Yesus bukan Kristus. Sekali lagi, Yesus bukan Kristus.